Swadi pengkentukan. Halo JS-ku, di mana Anda berada? Bagaimana kabar? Masih sehat? Masih tetap ganteng? Masih keren dan chance? Masih kasih pintu ketika membuat rumah? Oke, nggak usah berlama-lama. Kita lanjutkan part yang kemarin. Langsung saja. Waketiketong. Meneruskan part yang kemarin, ketika Yuko sedang fokus ke orang di bawahnya, tiba-tiba dari belakang Yuko hendak diterkam oleh monster itu. Akan tetapi sebuah tendangan mendarat di tubuh monster itu dan menyelamatkan Yuko. Ternyata dia adalah Ligan. "Gan!" teriak si Yuko. "Hei Taixo, fokus, kuatkan dirimu," ucap si Ligan. "Terima kasih Gan, kau menyelamatkanku," ucap si Yuko. "Bukannya kau ini adalah Saint Combat Type atau tipe petarung? Bisa-bisanya kau lebih lemah dari Production Type sepertiku," ucap si Ligan. "Kau membuatku khawatir meninggalkanmu sendirian." "Yang benar saja." "Hei, aku sudah mengusahakan yang terbaik," ucap si Yuko. "Itukah alasanmu yang selalu hampir digila sama disaster?" Ucap mereka berdua malah cekcok sendiri kayak anak kecil. Tetapi keadaan itu terpotong oleh teriakan si Steven. "Dasar bajingan, jangan menghalangiku menguji senjata baruku," ucap si Steven. "Jangan mengacaukan panggungku dan big bone-ku," ucap si Steven sambil di atas bersinar petir-petir. Kemudian Steven mengeluarkan royal skill yang membentuk barrier badai petir yang mengurung Yuko, Gan, orang-orang dan monster disaster si skeleton. Steven bermaksud agar tidak ada yang mengganggu dia waktu dia sedang mencoba big bone. "Wah, kenapa sampai segitunya padahal yang tidak penting," ucap si Gan. "Oh, ini adalah, wah, jangan ini si Steven menggunakan skillnya." "Jangan jadi penghalang, nyasana," ucap si Steven. Lalu barrier itu pun tercipta. "Hehe, diam saja di sana, di dalam badai petir yang tidak tertembus," ucap si Steven. "Sekarang panggungnya sudah siap. Sebelumnya aku kurang diuntungkan, jadi harus menyerang balik dengan magic powerku. Tapi sekarang ku ingin melihat kekuatan dari Big Bone yang sesungguhnya," ucap si Steven Marker. Lalu orang-orang yang di dekatnya pun berkata, Steven Marker, wah, sains terkuat yang bahkan melampaui Ligan," ucap orang-orang itu yang tidak mengerti siapa sebenarnya si Ligan. "Ya, kita selamat. Hancurkan disaster itu, Tuan Steven," teriak mereka semua. "Sekarang saatnya kau membayar karena kau sudah mengamuk di seluruh tempat. Persiapkan dirimu," ucap si Steven sambil mengangkat Big Bone dan mengayunkan ke arah monster disaster naga itu. Akan tetapi Big Bone yang dipukulkan ke monster tidak berpengaruh apa-apa. Steven heran, lalu dia mengerahkan tenaganya memukul monster itu berulang-ulang, membabi buta. Akan tetapi monster itu tetap tidak bergeming. Jujur ya guys, saya di sini mau ngekek melihat kejadian itu. Oke, lanjut. Setelah dipukul tapi tak bereaksi, monster pun geram lalu memukul Steven. Mungkin monster merasa jengkel. Dalam hatinya mungkin berkata, "Ini orang ini mau ngapain?" Lalu dipukullah si Steven. "Wah, itu aneh. Seharusnya seranganku barusan sudah mengenainya. Terus kenapa defense relic Ligan tidak berefek apapun?" Ucap si Steven setelah kena pukul monster itu. "Bagaimana? Apa menurutmu kau bisa menerobosnya?" ucap si Yuko kepada si Ligan. "Kita tidak bisa keluar dari sini sampai nanti. Ini skill Soft Regen, bahkan aku tak semudah itu mematahkannya," ucap si Ligan. "Sumpah, ketika kita keluar dari sini, tak akan kuberi ampun dia," ucap si Ligan. "Dasar singa idiot, siapa sangka dia akan menggunakan skill Soft Regen seperti itu," ucap si Yuko. "Pertama-tama kita bereskan dulu yang di sebelah sana," ucap si Ligan. "Apa mereka itu juga bagian dari disaster?" ucap si Ligan. Bukan, mereka itu orang-orang yang terkena skill disaster. Melihat mereka ada di depannya, disaster itu berusaha memanfaatkan sebagian sandera. Jadi
Kita tidak bisa asal menyerangnya, ucap si Yuko. Kurasa tidak ada pilihan lain selain melakukan dengan cara yang sulit, ucap si Likan. Apa? Bagaimana? Kau punya rencana, ucap si Yuko. Rencana apanya? Cukup kubuat tidak bisa bergerak saja, ucap si Likan. Tunggu, ucap si Yuko. Lalu salah satu orang yang terkena efek skill monster menyerang. Itu efek di part kemarin yang cairan hitam seperti Venom itu yang saya ceritakan kemarin. Itu bekerja seperti parasit yang dikendalikan oleh monster. Gan, awas di depanmu, ucap si Yuko. Gan pun lalu menangkap orang yang terkena parasit itu. Lalu dia langsung menghajarnya hingga pingsan. Gampang kan, ucap si Gan. Apa orang itu baik-baik saja, ucap si Yuko. Iya, dia cuma pingsan. Bagaimana caramu melakukan itu, ucap si Yuko. Setelah pingsan, parasit yang menempel pun terlepas. Mudah bukan? Kita bisa melepaskannya hanya dengan kekuatan, ucap si Gan. Jadi sesuatu yang tidak bisa aku lakukan ya. Tidak seperti seseorang, aku tidak kuat seperti itu, ucap si Yuko. Bicara apa kau? Dari awal, aku memang berniat melakukan semuanya sendirian. Aku tidak berharap sedikit pun pada sampah, ucap si Gan mentertawakan si Yuko. Kau benar-benar tidak tahu cara menyampaikannya dengan baik ya, ucap si Yuko. Bagaimanapun juga, kau akan menyerang bukan? Baiklah, kalau begitu akan kubantu, ucap si Yuko. Bagus Taixo, jadi indramu belum benar-benar tumpul, ucap si Likan. Dan ini sangat keren. Mereka berdua akhirnya duet setelah sekian lama. Ya, itu saatnya, ucap si Yuko. Lalu mereka mengeluarkan aura dan skillnya. Kita bekerja sama setelah sekian lama, ucap si Likan. Daripada memperlama pertarungan ini, kita bereskan ini dengan cepat, ucap si Gan yang akan bersiap-siap memulai pertarungan dengan skeleton monster. Mereka pun duet maut. Gan akan menyerang di depan dan Yuko akan membackup Likan dari belakang. Yuko jadi seperti MM atau marksman di game ML. Kemudian Gan melompat dan mendaratkan pukulannya di kerumunan orang yang terpengaruh oleh skill monster atau dikendalikan monster dengan kekuatan parasitnya. Lalu kemudian dengan kekuatannya Gan berhasil menarik keluar parasit cairan itu yang membuat si monster geram dan mengeluarkan skillnya ke arah orang-orang di belakang Gan, berniat untuk mengendalikannya lagi. Akan tetapi panah api berhasil menghalau skill itu. Ya, si Yuko yang menembaknya. Tidak dalam pengawasanku, ucap si Yuko. Kerja bagus Taixo, ucap si Gan. Dengan semangat, Gan pun meneruskan perlawanan itu. Hei, kepala tengkorak, jangan sia-siakan tenagamu. Mending kau hanya saja, ucap si Gan. Dengan kekuatan yang membara, Gan memukul monster itu mengarahkan ke atas agar monster mengenai barier si Steven supaya terpanggang, hancur. Taktik Gan yang jitu. Dan benar tubuh monster hancur setelah terpukul Gan dan mengenai barier pada petir Steven. Kemudian Taixo atau si Yuko pun mendekati si Likan. Sesuai dugaan, kau menyelesaikannya dalam sekejap, ucap si Yuko. Haha, tentu saja, ucap si Likan. Harusnya sebentar lagi orang-orang yang dikendalikan tengkorak ini akan kembali normal, ucap si Gan. Kemudian tangan Gan menyala atau logo yang di telapak tangan Gan menyala dan membuka jendela status yang sangat banyak membumbung tinggi ke atas. Apa yang terjadi, ucap si Gan. Tulisan di jendela status pun keluar. Anda menghancurkan energi disaster dengan tangan kosong. Divinity Anda meningkat. Anda menghancurkan energi disaster dengan tangan kosong. Divinity Anda meningkat. Anda memantulkan energi disaster dengan tangan kosong. Divinity Anda meningkat. Anda memantulkan energi disaster dengan tangan kosong. Divinity Anda meningkat. Lalu Divinity Charge Divinity saat ini 81%. Divinity Charge Anda sudah melebihi 70%. Maukah Anda menggunakan jumlah Divinity Charge Anda untuk mengaktifkan Fighter Instinct level 1? Dan tulisannya adalah aktifkan atau tolak. Fighter Instinct, jadi itu skill yang membutuhkan tingkat Divinity tertentu ya?
Kurasa ini waktu yang pas untuk mencobanya, ucap si Likan. Lalu dia pun berkata, terima. Sementara itu di luar barrier Steven masih saja mau mencoba Big Bone-nya. Wah, sialan, tidak habis pikir akan jadi seperti ini. Kenapa Big Bone tidak berpengaruh sama sekali? Mungkinkah aku cuma tidak bisa mengeluarkan kekuatan sejati dari Big Bone? Atau aku sekedar masih lebih lemah dari disaster ini? Ucap si Steven Marker. Lalu orang-orang yang di sekitarnya si Steven tadi pun berkata, oh tidak, Tuan Steven terpojokan. Tunggu, lihat di sebelah sana. Terjadi kilatan-kilatan cahaya di barrier itu. Ternyata Gun merobek barrier badai petir itu dengan sangat mudahnya. Bagaimana mungkin? Skill soft regionku diterobos, ucap si Steven. Lalu monster itu pun berkata, bahaya, sebelum reliknya aku harus membunuhnya, ucap si monster itu sambil menyerang ke arah Likan. Akan tetapi sebelum monster mendekati dia, monster itu terjatuh ke tanah seperti terkena gravitasi. Ini disebabkan karena skill atau aura yang dikeluarkan Gun, dan orang-orang pun yang terkena efek atau dampak tekanan itu, bahkan si Steven. Diam, ucap Likan sambil mengeluarkan auranya yang sangat besar. Bagaimana manusia memiliki authority seperti ini? Mungkinkah kau ini bukan manusia? Ucap si monster yang sudah terkapar, terkulai, lemas. Apa yang sedang kau bicarakan? Ucap si Likan dengan posisi mau menginjak atau menendang monster itu. Dan duar, monster itu pun terkapar tak bernyawa. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tapi cuma ada satu orang yang memiliki kekuatan sebesar ini. Apakah itu? Ucap si Steven. Lalu dipotong oleh Likan. Senang bertemu lagi denganmu, dasar singa bajingan. Tampaknya kau bersenang-senang sambil mengotori namaku, ucap si Likan yang membuat Steven agak gemetar. Tidak mungkin, ucap si Steven. Kau tidak mungkin Likan, ucap si Steven sambil mengayunkan Big Bone-nya ke arah Likan, tetapi berhasil ditangkap dengan tangan kiri Likan. Kau benar-benar senang bermain dengan benda ini ya, ucap si Likan dengan santainya menahan tulang itu, sedangkan si Steven tidak kuat untuk menekannya, dan akhirnya prak, Big Bone diremukkan oleh Likan. Tapi maaf, ku hancurkan. Ini cuman tulang besar biasa, ucap si Likan. Jadi selama ini Gun itu mau menjelaskan ke Sung Jae ya guys, bahwa Big Bone itu hanya tulang biasa, bukan Divine Relic. Dan itu membuat Steven tercengang tak percaya. Padahal 1M loh guys, Steven beli. Rugi bandar tuh dianya. Oke, lanjut. Berusaha keras demi yang tidak ada. Sekarang adil kan kalau aku yang menyerang, ucap si Likan mengepalkan tangan mengarahkan tinjunya ke Steven. Tunggu, ucap Steven, tetapi terlambat. Dan dua, Gun telah melancarkan tinjunya. Dan pukulan Gun pun berefek menjebol lantai hingga ke bawah kastil melayang Drachma, dan Steven terjatuh dari ketinggian. Wah, sial, ucap si Steven sambil terjatuh dari ketinggian. Lubang besar tercipta di lantai karena pukulan Gun ke Steven hingga ke bawah menjebol kota melayang Drachma itu. Hahaha, sampai jumpa singa bajingan, ucap si Likan. Ya, kalau kau masih hidup tapi hehe. Apa-apaan kau menjatuhkannya dari ketinggian itu, ucap si Yuko. Siapa peduli, dia punya tubuh yang kuat, toh dia akan selamat. Orang-orang yang terkurung juga sudah keluar bukan? Tentu lihat tampang mereka semua bahagia, ucap si Yuko. Baiklah, kalau begitu Piggy Bank, ucapkan. Kemudian Gun mengeluarkan itu si avatarnya si Piggy Bank, bermaksud mengumpulkan barang bernilai dengan skill penyedot hartanya.
Pungut semua barang-barang yang berguna, ucap si Gan menyuruh si Big Bang untuk mengambil barang-barang yang terjatuh. Oh ya, aku datang bersama satu orang ke sini, kita bawa juga dia ketika nanti pulang, ucap si Ligan. Siapa? Orang yang meminjamkanmu ponsel kah? Ucap si Yuko. Iya, kurasa namanya Sung Jae. Yang sontak membuat si Yuko shock karena Yuko tidak mau anaknya terseret urusan Gan karena dia penggemar fanatik Ligan. Apa? Sung Jae. Kurasa nama panjangnya John Sung Jae, ucap si Ligan. Kelihatannya dia bekerja untuk Gemini. Kalau melihat kekuatan sihirnya, seharusnya dia selevel Kapten Divenkard. Dia masih muda tapi sangat cerah, jadi dia layak untuk diperhatikan, ucap si Ligan. Aduh Sung Jae, apa kau benar-benar terbawa oleh malapetaka berjalan ini, ucap si Yuko khawatir. Bajingan ini ada apa dengan rautnya itu? Aduh, aku sudah berhati-hati untuk tidak membuat anakku terlibat dengannya. Kedua anakku itu benar-benar penggemar berat Ligan. Jadi kalau mereka sampai sadar Gan masih hidup, wah, keluargaku akan tercemar, ucap si Yuko khawatir, tapi dengan ekspresi lucu. Juga ada kapten dari Divenkard Gemini yang bisa menggunakan telepon. Asalkan ku panggil dia, ucap si Gan. Tapi belum selesai lalu dipotong oleh si Yuko. Tunggu dulu, kita langsung pergi saja, ucap si Yuko. Kenapa? Ucap Gan. Kau pasti sudah muak kan dengan orang-orang Gemini. Kenapa repot-repot melibatkan diri dengan mereka, ucap si Yuko. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, ucap si Gan, mereka memang membuatku jengkel, ucap si Gan begitu. Nah, lihat kan, sudah kubilang mereka tidak menyukaimu, ucap si Yuko. Supaya si Gan tidak bertemu dengan Sung Jae, itu maksudnya si Yuko. Dia tidak mau anaknya sangat fanatik kan kepada Ligan, takut terlibat apa-apa. Ya, lucu juga sih. Awalnya aku pikir aku akan mengawasi mereka, tapi dipikir-pikir lagi tidak ada kelayakan pada orang-orang Gemini itu, ucap si Ligan. Haha, itu benar kan, bocah macam apa mereka tidak pantas mendapatkan perhatian darimu, ucap si Yuko yang kemudian terdengar panggilan dari belakang. Ayah! Yang ternyata itu adalah Sung Jae. Suara ini, ucap si Yuko menoleh. Jangan bilang Gan maksudmu, ucap orang yang datang sambil membawa telepon yang ternyata adalah si Sung Jae. Yang kau maksud itu adalah Paman Ligan ya, ucap si Sung Jae. Wah, Sung Jae, kenapa kau ada di sini? Jangan bilang teleponnya sudah terhubung, ucap si Yuko khawatir. Sung Jae begini, ucap si Yuko. Katakan yang sebenarnya, ucap Sung Jae. Terus apa maksudmu, bocah macam mereka? Yang kau bicarakan itu aku bukan, ucap si Sung Jae. Saat perdebatan ayah dan anak itu, lalu tiba-tiba ada suara, Ligan, Ligan. Cairan parasit itu hendak menyerang Ligan. Akan tetapi, Defense Ligan Slam pun muncul tiba-tiba dan memakan parasit yang datang akan menyerang Ligan. Dan jendela status pun keluar kembali. Defense Artifact, a loop of that creates everything, mendapatkan poison resistance. Jangkauan skill body of 100 poison diperluas. Ketika membuat defense artifact, poison resistance akan ditambahkan sebagai efek dasar. Dasar sialan, selapar apa kau sampai makan sesuatu yang ada di tanah? Cepat muntahkan, ucapkan kepada si Slam yang tadi udah makan parasit dari monster. Si Yuko pun menoleh. Apa itu muncul dari sisa-sisa disaster skeleton? Wah, situasinya tambah berbahaya, ucap si Yuko. Slam itu, ku yakin aku pernah melihatnya di dalam buku. Itu artefak Defense Ligan. Kekuatan luar biasa yang baru ditunjukkannya. Dan kekuatan sihir yang besar itu. Satu-satunya orang yang berteman dengan ayahku yang tidak punya teman. Dan slam yang di tangannya itu. Mungkinkah kau benar-benar Paman Ligan? Ucap si Sung Jae.
dengan ekspresi sangat bahagia. Wah, ketahuan, ucap si Yuko. Shin pun kemudian berpindah di markas Defense Guard Leo di Amerika dan suasana di ruang rapat eksekutif Leo. Kita belum bisa menemukan Castellan setelah menghilang. Gemini terkenal dalam kemampuan pelacaknya. Bayar apapun yang diinginkan mereka untuk menemukannya, ucap Kapten Defense Guard Leo, yaitu Oliver. Ini orang ini muncul di partnya kemarin ya guys. Apa menurutmu mereka akan mau bekerja sama setelah kejadian di Blue House? Ucap salah seorang berkata kepada si Oliver. Oh sial, pada waktu itu aku berusaha pamer soalnya itu kemunculan pertamaku, ucap si Oliver. Juga Kapten Defense Guard, rumornya orang yang mengalahkan itu adalah si Ligan, ucap salah satu orang di rapat tersebut. Apa menurutmu itu nyata? Bahkan jika memang begitu, dia pernah dikalahkan sebelumnya. Kenyataannya Castellan itu yang terkuat di antara Saint lainnya, ucap si Oliver. Kemudian terdengar nada dering HP dengan lagu yang liriknya sebagai berikut. Singa ampas, semuanya ampas. Karde ampas, semuanya ampas. Aku cinta Ligan, aku cinta Ligan. Persembahkan pada Gan, persembahkan semuanya pada Gan. Oh ye. Setelah mendengar nada HP, semua orang terdiam dan berwajah campur aduk. Lalu orang yang punya HP pun berkata, maaf, aku lupa mengaktifkan mode getar. Orang itu adalah wakil Castellan Leo, salah satu kardinal, yaitu John Yoha. Dan ini guys, salah satu anaknya si Yuko Otter. Tadi kan ada cewek dan cowok. Yang pertama Sung Jae, yang kedua adalah John Yoha ini. Wakil Castellan, ucap salah seorang di rapat itu. Wakil Castellan Yoha ini rapat yang diadakan demi mencari keberadaan Castellan. Tidak bisakah kau lebih serius menanggapi ini? Ucap si Oliver. Kenapa juga aku harus mencari bajingan itu? Maaf, maksudku kenapa kita harus mencarinya? Yang hebat darinya itu tubuh kuatnya, jadi ku yakin dia akan selamat, ucap si Yoha. Apa mungkin ini kesalahan? Sebagai tangan kanan Castellan juga salah satu kardinal, seharusnya kau bergerak langsung, ucap si Oliver. Dan tampaknya Yoha tidak peduli perkataan Oliver karena dia sedang fokus melihat HP-nya yang tampaknya penting. Apa kau mendengarkanku? Ucap si Oliver. Oh, paman, aku harus tahu sekarang juga, ucap si Yoha dalam hati. Aku duluan, kalian cari saja solusinya, ucap si Yoha. Dia pun berdiri dan pergi meninggalkan ruang rapat itu, yang kemudian membuat si Oliver pun pusing 7 keliling. Wah! Shin kemudian berpindah di tanah suci Aquarius, kediaman si Sophie Mardi. Saintes, tolong sepatah kata. Benarkah kejadian di Drachma kemarin berkaitan dengan Ligan? Siapa orang yang menculikmu di Drachma? Apa kebenaran dari 20 tahun yang lalu? Itulah teriakan-teriakan dan tanya para reporter yang datang di tempat kediaman Sophie Mardi. Banyak sekali reporter yang datang. Tidak hari ini, semuanya tolong pulanglah. Saintes butuh istirahat, ucap para pengawal yang mengawal tempat si Sophie tersebut. Saintes akan menjawab semua pertanyaan melalui saluran resmi nanti. Jadi dimohon untuk pulanglah, ucap para pengawal. Lalu di kamar Sophie, sialan, Ligan, dasar bajingan, ucap si Sophie yang tampaknya masih kesal bercampur masih takut juga karena dia pakai selimut itu, gemetar kayaknya. Beraninya dia membuat kejadian sebesar ini, ucap si Sophie Mardi. Kemudian flashback dari Sophie, kejadian di Drachma. Dimohon minggir, Saintes mau lewat, dimohon memberi jalan. Apa yang terjadi? Ku dengar Saintes diculik ya, sekarang dia dibebaskan. Wah, sungguh tidak ada kriminal yang tidak tahu diri.
Itulah ucap para orang-orang yang ada di sekitar sana waktu kejadian di Drapa. Lalu kalung yang dipakai Sophie, kalung Ligan pun menyala dan memberi pesan. Apa yang terjadi? Serangan teroris. Wah, cahaya itu. Bukan itu. Itu pesan, ucap orang-orang di sekitar Sophie. Dan pesan itu pun berkata, siapa yang membunuh Ligan, beritahukan pada semua orang tentang kebenaran dari 20 tahun yang lalu. Harus bagaimana aku kalau kuberitahu kebenarannya? Saing yang lain takkan melepaskanku. Tapi kalau tidak melakukan apa-apa, Ligan juga takkan melepaskanku. Mempersiapkan sesuatu seperti itu ketika aku pingsan. Bahkan kalungnya juga tidak bisa aku lepas. Tampaknya si Sophie sangat kebingungan dan dia berteriak-teriak di kamarnya. Semua ini salah Ligan, teriaknya. Kemudian scene pun berpindah. Siaran di televisi pun terdengar. Baru-baru ini saintis Sophie Mardi tidak meninggalkan tanah sucinya, juga tidak memberikan sepatah kata. Sophie Mardi memilih diam. Diperkirakan akan ada kelanjutan terbesar setelah kejadian beruntun di ucapan penyiar berita yang ada di siaran televisi tersebut. Dan muncul ada sosok seseorang yang belum jelas yang mendengarkan berita di TV itu, dan dia pun berkata, ini tidak boleh dibiarkan. Siapakah orang itu? Oke guys, kita tunggu di part selanjutnya. Oke, terima kasih bagi kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!